Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharih, dan agar umurnya dipanjangkan, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Saya ulangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharih, dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Ya. Hadis ini menjelaskan yang pertama bahwasanya boleh seseorang berniat mengamalkan amalan soleh selain mengharapkan pahala akhirat, juga mengharapkan ganjaran duniawi. Jika memang Rasulullah SAW mengizinkan, seperti dalam hadis ini, menyambung silaturahmi adalah amal ibadah. Seorang menyambung silaturahmi berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ingin dengan silaturahmi dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Ini tidak jadi masalah. Yang penting bahwasanya niat untuk meraih pahala di akhirat adalah yang utama. Itu yang utama, dan itu tidak mengapa. Dan yang semisal ini banyak dalam hadis-hadis ya. Contohnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya, dan Allah akan beri rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Seorang misalnya dalam kondisi susah, ekonominya susah, kemudian dia ingin dapat solusi, banyak problematika yang dia hadapi, kemudian dia ingin dapat solusi dan ingin dapat rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka, maka dia bertakwa kepada Allah dengan berharap diberi rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Apakah ini boleh? Boleh, karena Allah yang mengiming-imingi hal tersebut dalam Al-Quran. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Misalnya seorang juga dia bersedekah dalam rangka agar rezekinya ditambah oleh Allah. Ingat, niat utama adalah dapat pahala di akhirat, ya. Itu niat utama. Tetapi dia domplengkan niatnya agar rezekinya ditambah, boleh, karena Allah yang menjanjikan hal tersebut. Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah." Kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan menakut-nakuti kalian supaya tidak bersedekah. Kalau kalian bersedekah, kalian akan miskin, kata syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menakut-nakuti kalian nanti bakalan miskin kalau bersedekah. Ya, nanti kurang buat anak-anak, buat keluarga kurang. Ya, dan wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian untuk berbuat keji, yaitu agar pelit. Kata Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Tapi Allah menjanjikan ampunan bagi kalian kalau kalian bersedekah, diampuni oleh Allah, wa fadla, dan akan ditambah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebutkan dua ganjaran. Pertama, kalau orang bersedekah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ganjaran akhirat. Yang kedua, ganjaran apa? Duniawi. Allah akan berikan fadla, yaitu tambahan. Allah akan berikan tambahan. Jadi kalau seorang bersedekah niatnya pertama tentu agar dapat pahala di akhirat. Yang kedua, ingin agar rezekinya berkah supaya ditambah oleh Allah, tidak mengapa, tidak jadi masalah. Ini niat duniawi didomplengkan kepada niat akhirat, tidak jadi masalah. Contoh, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hasan, "Dawu mardakum bisadaqah." Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ada seorang bersedekah, kemudian niatnya agar dia sembuh dari penyakit, atau istrinya sakit agar sembuh, dia bersedekah dengan niat tersebut, maka ini dibolehkan karena Nabi yang suruh, dawu mardakum bisadaqah, sembuhkanlah orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Yang dilarang kalau orang beramal dunia, beramal akhirat murni untuk dunia, ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Kalau dia beramal akhirat murni karena ingin duniawi, ini haram, ini tidak boleh. Ya, makanya Allah mengatakan, faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam surat Al-Baqarah kata Allah, di antara mereka ada yang berkata, rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami karunia di dunia. Dia tidak minta di akhirat. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Kata Allah, di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Allah celah orang seperti ini.
Kata Allah, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ini antara mereka ada yang minta dua-duanya. Ya Allah, Rabbana, Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di akhirat dan kebaikan di dunia, dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Ini tidak jadi masalah, ya. Jadi saya ulangi, tentu kata sebagian ulama yang sempurna adalah seorang beramal soleh murni untuk berharap pahala akhirat. Ini yang paling sempurna. Tetapi seandainya dia domplengkan niatnya untuk perkara duniawi yang itu dibolehkan, ya, dan itu bukan mendominasi, ya, maka tidak mengapa berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada, ya. Seperti Nabi SAW bersabda, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah kepada hamba-hambaku, aku akan berinfak kepadamu. Ini jelas, barang siapa yang berinfak maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hadis-hadis yang menjelaskan boleh seorang berniat duniawi, ya, selain niat akhirat yang paling utama adalah hadis ini. Kata Nabi SAW, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yudsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin lapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia nyambung silaturahmi. Ini dalil bahwasanya boleh seorang rezekinya mungkin susah, ya, maka dia berniat, saya ingin bantu ibu saya, bantu kakak saya, bantu adik saya, ya, agar rezeki saya dimudahkan, agar kerjaan saya dimudahkan, agar dagangan saya lancar. Boleh, nggak jadi masalah, ya. Tetapi saya ingatkan, yang paling utama adalah pahala akhirat. Pahala dunia ini akan datang dan pergi dan akan sirna, ya. Bahkan kalau kita niatkan murni untuk akhirat, dunia akan datang dengan sendirinya. Ini satu yang otomatis. Niatnya otomatis, tetapi boleh. Karena kalau tidak boleh, ngapain Nabi mengiming-imingkan hal ini? Karena sebenarnya mengatakan tidak boleh berniat duniawi sama sekali. Enggak, gimana kalau enggak boleh, ngapain Nabi mengiming-imingkan hal ini? Bukankah Nabi yang mengiming-imingkan? Barang siapa yang lapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, berarti Nabi yang mengiming-imingkan. Berarti dibolehkan. Nah, hadis ini apa maksudnya dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya? Ada dua pendapat, lihat halaman 170 sama 171. Pendapat pertama menyatakan bahwa maknanya adalah makna majasi atau kiasan. Hal ini karena rezeki dan umur sudah tercatat di catatan takdir sehingga tidak mungkin diubah-ubah lagi. Ya, artinya apa? Bahwasanya rezekinya tetap aja, kemudian umurnya tetap saja, tetapi maksudnya ditambah adalah diberkahi. Maksudnya ditambah artinya diberkahi, ya. Ya, rezekinya itu saja tidak berubah, tetapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih bermanfaat, bisa digunakan untuk ibadah dan yang lainnya. Umurnya pun demikian, tidak berubah, tetapi diberkahi sehingga dia dalam umurnya tersebut bermanfaat, dia beribadah kepada Allah dan yang lainnya. Ini maksudnya pendapat yang pertama. Karena dari mereka takdir sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Pendapat yang kedua mengatakan benar-benar dirubah, tetapi yang dirubah bukan di Lauhil Mahfuz, tetapi catatan yang ada di malaikat. Catatan yang ada di malaikat. Lihat halaman 171, Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu umul kitab." Kata Allah, Allah menghapus yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan yang Allah kehendaki, dan di sisi Allah ada umul kitab, ada Lauhil Mahfuz. Ternyata ada catatan malaikat yang bisa dirubah. Jadi tatkala seorang bayi dalam janin dalam perut ibunya, tatkala berumur 120 hari, yursalu ilaihi malak. Dalam hadis kata Nabi, Allah mengirim malaikat kepada janin tersebut. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian disuruh untuk mencatat 4 perkara. Di antaranya bikatbi rizqihi wa ajalihi. Disuruh catat rezekinya dan ajalnya. Disuruh catat. Ya. Catatan malaikat ini disuruh catat bisa berubah. Yamhullahu ma yasha, Allah menghapus yang Allah kehendaki, wa yuthbit, dan Allah menetapkan yang Allah kehendaki. Wa indahu umul kitab, tetapi di sisi Allah di Lauhil Mahfuz tidak akan berubah. Maksudnya bagaimana? Ini secara logika sederhana. Misalnya si Paijo dalam perut ibunya datang malaikat catat. Misalnya si Paijo lagi janin dalam perut ibunya umur 120 hari, umur 4 bulan datang malaikat mencatat misalnya rezekinya sampai dia mati misalnya 1,5 miliar, ya. Di total 1,5 miliar rupiah. Umurnya meninggal umur 55 tahun. Inilah takdirnya Paijo. Umurnya
55 tahun, rezekinya berapa? 1,5 miliar. Sudah dicatat, ternyata waktu umur 30, Pak Ijo ini sangat berbakti sama ibunya. Ibunya sakit, dia rawat. Dia keluarkan biaya untuk biaya ibunya, dia bantu ibunya, kemudian dia bantu adiknya. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, malaikat itu rubah catatan. Tadinya 1,5 miliar jadi 10 miliar ya. 55 jadi 75 tahun. Dirubah. Ya. Tetapi proses perubahan ini semuanya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Karena isi Lauhil Mahfuz enggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu, ya. Enggak ada yang tahu rahasia takdir Allah yang sesungguhnya di Lauhil Mahfuz. Adapun catatan malaikat, malaikat tahu catatan tersebut. Ya, ternyata catatan tersebut bisa dirubah oleh Allah dan ini pendapat yang lebih kuat. Dan yang benar, apakah pendapat yang pertama, pendapat kedua? Kenyataannya menyambung silaturahmi adalah sebab tambahnya apa? Rezeki. Ya, sama. Kalau kita makan sebab kenyang, kita berobat sebab sehat, sama menyambung silaturahmi adalah sebab datangnya rezeki. Ya. Mau kita pendapat pertama, pendapat kedua, pokoknya rezeki ditambah. Ya. Dan tidak ada catatan di Lauhil Mahfuz yang berubah. Kalaupun berubah dalam catatan apa? Malaikat. Ya, oleh karenanya kita dapati orang yang berbakti sama orang tuanya biasanya diberkahi oleh Allah, rezekinya lancar. Ini kebiasaannya seperti itu, ya, rezekinya lancar ya. Saya punya teman cerita, dia punya ibu ya, dia udah kerja bertahun-tahun zaman dulu, dia mengumpulkan uang 15 juta, gaji dia kumpulkan entah selama setahun, intinya punya uang 15 juta, dan dia ingin jadikan modal. Tahu-tahu ibunya dililit utang, rentenir atau yang lainnya, saya lupa. Akhirnya harus bayar. Subhanallah, dia punya uang 15 juta buat modal. Akhirnya dia ternyata utang ibunya 13 juta. Maka dia bayar 13 juta, tinggal 2 juta. Dia tanya lagi sama ibunya, coba ibu ingat-ingat masih punya utang lagi enggak? Ibunya ingat-ingat ternyata masih ada 2 juta. Pas 15 juta, pas 15 juta. Tapi sekarang Masya Allah teman saya itu ya, orang yang enggak pernah kerja kata tadi saya kerja Ustaz cuma 3 jam dalam sehari, cuma nelpon sana nelpon sini, tapi penghasilan ratusan juta per bulan ya. Allah mudahkan ya. Jadi di antara kunci sukses dalam duniawi adalah menyambung silaturahmi. Kita berusaha cari rezeki dengan sebab-sebab duniawi ya, kita kerja, kita jualan, kita dagang. Tapi jangan lupa ada sebab-sebab ukhrawi. Ada sebab-sebab ukhrawi yang ini sebab yang abstrak yang tidak nampak, tapi itu sebab untuk dapat rezeki yang banyak. Contohnya menyambung silaturahmi. Jadi jangan lupa telepon tante kirim uang, telepon om kirim uang ya. Kalau kita punya uang, kalau nggak punya ya kita tanya kabar-kabarnya, kita jenguk ya meskipun nggak ada duit ya. Ya, kita berusaha nyambung silaturahmi kan bisa dengan duit ya, bisa dengan duit, bisa juga dengan kebaikan yang lain ya. Niscaya rezeki akan ditambah, yang jamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga umur diberi kesehatan, umur dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya kita meninggal umur 55 jadi 75 tahun. Ya. Karena seorang mungkin kalau dia keluar dari rumah ya, harusnya ditakdirkan dia ketabrak truk ya, tapi pas dia keluar rumah telepon ibunya, "Mak, gimana kabarnya, Mak? Sehat?" Akhirnya ketabrak sepeda aja, enggak jadi mati. Enggak jadi mati. Kenapa? Karena dia silaturahmi di pagi hari ya. Alhamdulillah ya. Jadi itu kita berusaha mencari rezeki, mencari kesehatan dengan sebab duniawi, sebab materi, dengan berobat, dengan berusaha, dengan bekerja. Adalah sebab-sebab ukhrawi yang bisa mendatangkan rezeki. Di antaranya tadi menyambung silaturahmi, di antaranya sisihkan harta untuk sedekah, di antaranya salat, karena kata para ulama salat adalah sebab datangnya rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquh wal 'aqibatu littaqwa." Ya. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Ya. Dan bersabarlah dalam salat. Kami tidak minta kepadamu rizki, bahkan kami yang beri rizki kepadamu. Kata ulama, kalau kita suruh anak istri kita salat, kalau kita suruh anak istri kita salat, maka insya Allah rezeki kita ditambah. Ibu-ibu juga demikian. Jangan lupa ingatkan suami salat. Kalau subuh dibangunkan suaminya, "Mas, sudah azan Mas, 5 menit lagi azan Mas." Kalau nanti terlambat nggak dapat salat 2 rakaat sebelum subuh, ingatin, itu tambah rezeki itu. Itu apa? Tambah rezeki. Karena menyuruh keluarga salat itu sebab datangnya rezeki. Dan di antara sebab yang paling
Dan di antara sebab yang paling utama bisa menambah rezeki adalah menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Ibu kalau nggak percaya dipraktekkan aja ya. Dipraktekkan saja menyambung silaturahmi. Kita sendiri menyambung silaturahmi dan juga jangan lupa membantu suami menyambung silaturahmi kepada kerabatnya dan kepada kedua orang tuanya ya. Saya pernah ketemu dengan dua orang yang usianya sudah sangat tua. Ya, usianya sudah sangat tua. Yang satu umurnya 80 tahun lebih. Saya tanya, "Pak, usia berapa, Pak?" "Mbah, 83." Masya Allah. "Gimana, Mbah, supaya bisa sehat sampai 83 tahun?" "Oh, Ustadz, harus makan sedikit." Aduh, susah kalau gini ya. Mbah. Caranya jadi sebab materi. Saya ketemu lagi ada keluarga umur 75 atau 76, tapi masih kelihatan muda, masih kelihatan umur 50-an lebih. Tanya, "Om, kok bisa umurnya panjang?" "Oh, berbakti sama orang tua." Ya. Kalau ini mungkin ya. Makan banyak tapi umur panjang. Kalau yang pertama tadi susah. Jadi saya bilang, jadi umur panjang, rezeki banyak itu bisa dengan dua sebab, materi dan dengan apa? Ukhrawi. Materi ya kita kerja, berusaha, dagang yang benar, serius, bangun pagi, kerja. Ya, ada sebab ukhrawi, berdoa kepada Allah, di antara nyambung silaturahmi. Nyambung silaturahmi. Kalau ada yang bilang lagi, "Ustaz, saya tahu ada orang berbakti sama ibunya, Ustaz, tapi umur 45 sudah meninggal." Gimana, Ustaz? Itu dia berbakti, kalau dia nggak berbakti umur 20 udah meninggal. Baik.